Halo teman-teman, kembali lagi dalam video praktikum basis data, kali ini dengan saya Ikhwan Yusuf. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 13, kita telah membahas mengenai backup dan restore. Kemudian pada pertemuan 1-13, kita juga sudah latihan praktikum menggunakan CLI atau command prompt. Buat kalian yang belum memahami materi pertemuan 13 atau kalian belum menonton videonya, kalian boleh klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas layar video atau link yang ada di deskripsi video ini. Oke, pada pertemuan 14 kali ini kita akan belajar cara mengolah database menggunakan php-admin. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke praktikumnya. Oke teman-teman, jadi langkah pertama untuk menggunakan MySQL GUI ini kita install dulu yang namanya Exam atau bundler buat web services sama database services. Kita cari Exam di sini. Nah, kalian pilih yang www.apachefriends.org. Di sini ada paling atas biasanya. Nah, kemudian kalian pilih versinya. Di sini untuk versi standarnya saat video ini dibuat yaitu 7.4. Dia menggunakan PHP version 7.4. Dan kalau kalian mau pilih yang 8.0, 8.1 itu oke, nggak masalah. Tapi di sini saya contohkan untuk mendownload yang versi 7.4. Oke, di sini sudah berjalan downloadannya. Saya akan skip untuk step ini, nanti kita lanjut ke installannya. Nah, di sini kalau kalian sudah berhasil download akan menemukan installer examnya seperti ini. Nah, untuk kalian mah langsung klik aja ya, klik 2 kali, biasanya double klik. Terus kalau ada perintah untuk izin itu kalian klik OK aja. Nah, di sini karena saya menggunakan Linux jadi stepnya agak sedikit berbeda. Oke, jadi setelah kalian klik, nantinya kalian akan melihat tampilan halaman seperti ini. Kalian akan melihat tampilan setup halaman seperti ini. Kalian tinggal klik next saja. Di sini kalian langsung klik next juga. Kemudian di sini kalian bisa pilih folder buat installnya di mana. Tapi saya sarankan secara default aja. Nanti ada di folder C, terus ada di folder exam. Kalian next saja di sini. Nah, di sini karena saya sudah pernah install, jadi saya harus merubah foldernya atau saya beri nama yang lain. Nah, untuk kalian yang masih baru, kalian tidak akan menemukan masalah ini. Oke, kita langsung klik next. Di sini pilih language-nya, saya pilih English. Next. Terus kita langsung next aja. Terus di sini juga next. Nah, ini akan terbuka official websitenya exam. Kalian abaikan saja. Di sini kalian tinggal tunggu installannya. Saya juga akan skip untuk step installan ini ya, agar lebih cepat videonya, tidak terlalu lama hanya untuk menunggu installan. Oke teman-teman, jadi kalau udah selesai installnya kalian akan melihat halaman seperti ini. Di sini ada do you want to start the control panel now? Bisa centang, bisa enggak. Itu maksudnya ya kita mau langsung buka control panel examnya atau enggak gitu. Di sini saya contohkan kita buka, kita centang aja ya, kita buka control panel langsung. Nah, di sini control panelnya akan seperti ini. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu yang dijalankan itu yang bagian Apache sama yang bagian MySQL-nya ini. Untuk kalian nanti selanjutnya kalau ingin membuka XAMPP control panel ini, kalian tinggal ke search aja. Kalau di Windows tentunya tampilannya berbeda, kalian tinggal searching aja sama control panel seperti ini kurang lebih. Atau kalian boleh ke bagian sebelah bawah, biasanya di panel bawah sebelah kanan biasanya terdapat XAMPP control panelnya juga. Tapi lebih mudah sih kalian search aja di bagian Windows-nya. Oke, ya jadi yang kalian start itu yang bagian Apache sama MySQL-nya ya, yang ini dan ini. Kemudian kita close aja. Di sini saya akan lanjut untuk mencontohkan bagian utamanya atau bagian praktikumnya. Saya akan menggunakan
exam dari si Linuxnya, bukan dari yang tadi saya install. Oke teman-teman, jadi kalau kalian tadi udah berhasil install, terus kalian udah jalanin sumnya yang bagian Apache dan MySQL-nya, sekarang kalian buka localhost seperti ini. Maaf, maksudnya http localhost seperti ini. Nah, di sini kalau di saya tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal klik phpMyAdmin-nya aja kalau ingin membuka phpMyAdmin. Tapi kalau misal tampilannya berbeda, kalian boleh cari menu phpMyAdmin atau kalian langsung ketik di URL-nya localhost/phpMyAdmin. Seperti ini. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini dan pasti sama itu mau di macOS, mau di Linux ataupun Windows. Jadi yang pertama kita akan coba untuk membuat database. Oke, untuk membuat database-nya kalian tinggal klik new di sini di sebelah panel kiri, klik new. Kemudian kita tulis database-nya, misalnya kita tulis database mahasiswa seperti biasa. Nah, kita lanjut, kita create saja di sini. Create, sudah ada database mahasiswa. Nah, di sini kita tinggal create table. Misalkan kita mau membuat table mahasiswa seperti biasa, ada nama, NIM, dan alamat. Jadi ada 3 kolom. Kalau nama, NIM, dan alamat, kita ubah kolomnya menjadi 3. Terus kita beri nama tablenya. Kemudian kita klik go. Oke, jadi kalau sebelumnya kalian untuk membuat table itu cukup rumit, kalian harus mengetikkan nama tablenya, kemudian tipe datanya, terus panjang datanya itu menggunakan terminal atau command prompt ya, itu akan membingungkan bagi yang tidak terbiasa. Maka dengan phpMyAdmin ini akan lebih mudah karena kita tinggal mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan, mulai dari nama fieldnya, kemudian ada tipe datanya, kemudian ada panjang datanya, kemudian kita skip ke sebelah kanan. Untuk basicnya kita skip dulu bagian-bagian ini, kita langsung ke sebelah kanan. Di sini ada index untuk memberikan nilai-nilai seperti primary key, unique index, dan lainnya. Tapi kita fokus, kalau untuk basic kita fokus ke primary key aja. Kemudian di sebelahnya ada auto increment. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang auto increment, tapi setelah kita belajar untuk membuat table basicnya dulu. Nah, di sini seperti biasanya kita akan membuat table mahasiswa dengan isinya adalah yang pertama NIM, kemudian tipe datanya kita buat varchar saja, kemudian length atau values-nya kita buat 11 misal. Terus kemudian ada nama, kita buat varchar juga, length atau values-nya 20 misal. Kemudian ada alamat, kita buat tipe data dia text. Nah, kalau teks ini tipe data lebih panjang dari varchar ya. Kalau varchar itu kalau tidak salah maksimalnya itu sekitar 255 karakter, sedangkan kalau teks ini lebih panjang lagi. Untuk bagian teks ini kita tidak usah isi value-nya atau length-nya berapa, karena alamat kemungkinan juga akan panjang kalau ditulis lengkap ya. Kemudian setelah kita isi di bagian-bagian tiga kolom ini, bagian nama, terus tipe data, kemudian ada panjang datanya, kita geser ke sebelah kanan. Di situ ada indeksnya, mana yang akan dijadikan primary key. Misal di sini kan biasanya yang kita jadikan primary key itu NIM. Kita tinggal ke bagian baris nomor 1, baris NIM ini, kita ganti dia indeksnya jadi primary seperti ini. Terus kalian klik go saja. Oke, jadi basicnya seperti ini kalau kita membuat table sebelum-sebelumnya yang kita tulis menggunakan terminal atau command prompt itu. Di sini kita lebih mudah karena kita tinggal mengetikkan di kolom-kolom yang sudah ada. Kemudian kita save di sebelah bawah ini. Oke, berhasil. Seperti inilah. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai auto increment yang tadi ya, yang sempat saya ingin jelaskan sedikit. Di sini misal kita buat lagi, di sini ada NIM, nama, kemudian ada alamat,
kemudian di sini apa ya, jenis kelamin misalnya. Sorry, untuk field ini kita tulisnya tidak boleh pakai spasi ya, jenis kelamin seperti ini atau seperti ini aja. Name-nya kita buat integer, untuk kali ini kita buat integer. Kemudian nanti saya jelaskan alasannya. Kemudian di sini ada nama, kita varchar, alamat teks, kemudian jenis kelamin kita gunakan char saja. Di sini 11 misalnya. Terus di sini ada nama 20, seperti biasa teks kita kosongin aja, dan untuk varchar kita buat 1 saja. Oke, lanjut ke sebelah kanannya. Di sini primary key kita berikan kepada name seperti biasa. Kita go saja. Terus di sini ada apa ya? Checklist buat auto increment. Ini maksudnya apa sih kalau kita centang seperti ini? Maksudnya nanti ketika kita centang seperti ini, maka yang kolom bagian name ini dia akan mengisi secara otomatis. Jadi misal kita buat satu data, name-nya ini akan 1, kita buat data lagi 2, dan seterusnya. Dan itu kita tidak perlu mengisi. Jadi ketika kita centang di sini auto increment, maka yang kita isi hanya nama, alamat, dan jenis kelamin. Name-nya akan mengisi dengan otomatis. Tapi yang perlu kalian perhatikan, auto increment ini tidak bisa diterapkan pada tipe data yang selain angka gitu, seperti varchar. Varchar kan string ya, atau gabungan antara angka dan huruf seperti itu tidak bisa menggunakan auto increment, karena hitungannya kan secara logika gimana ya, kalian menghitung kalimat misalnya, incrementnya itu seperti apa kalau kalimat gitu. Kalau angka kan incrementnya mulai dari 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 seterusnya kan. Oke, jadi seperti itulah logikanya kira-kira. Mungkin cukup sampai di sini untuk bagaimana membuat database dan table secara basicnya dengan phpMyAdmin atau secara dasarnya menggunakan phpMyAdmin. Kita akan lanjut ke bagian export dan import menggunakan phpMyAdmin, yang dimana export dan import ini fungsinya untuk membackup dan merestore database kita. Oke, jadi kita periksa lagi. Di sini kita punya table. Di sini kita oke saja. Kita tidak akan menyimpan yang tadi. Oke, di sini kita punya table mahasiswa, di mana strukturnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk membackup table mahasiswa ini dan database mahasiswa. Jadi kita klik pertama database-nya, atau kalian juga boleh klik table-nya, sama saja. Terus kalian pergi ke tab export. Di sini export ini fungsinya untuk membackup database kita. Kemudian kita langsung saja ke bagian bawah. Di sini biarkan saja defaultnya seperti ini. Kalian ke bagian bawah, terus di sebelah kanan ada button untuk klik go, tombol klik go ini kalian langsung pencet aja. Nah, dia otomatis akan mendownload file dengan format SQL. Oke, untuk membackupnya cukup mudah, hanya seperti ini saja. Kemudian untuk merestore-nya bagaimana? Nah, untuk merestore-nya, misal di sini kita buat satu database lagi. Misal kita buat mahasiswa baru. Kita create. Oke, di database mahasiswa baru ini kan masih kosong nih. Di sini katanya ada no tables found, artinya di database ini tidak ada tables. Nah, sekarang saya akan coba import isi dari table mahasiswa di sini maksud saya isi dari database mahasiswa ke dalam database mahasiswa baru. Kita klik di bagian atas ini import, kemudian kita ke bagian bawah. Maksudnya di bagian ini choose file. Terus kalian pilih hasil ekspor tadi. Nah, hasil ekspor tadi yang ini ya, yang ini itu dia kan terdownload nih. Kalian buka aja di bagian folder download biasanya. Choose file, download, kemudian kita cari file yang tadi mahasiswa.sql yang terdownload secara otomatis tadi. Kita search saja mahasiswa.sql. Oke.
Di sini mahasiswa SQL, kita select. Kemudian kita ke bagian bawah. Yang lain-lain ini biarkan default aja. Kita ke bagian bawah, kita klik langsung go. Oke, kalau seperti ini udah nggak ada error. Di sini centang hijau semua, artinya berhasil mengimport dengan baik atau merestore dengan baik. Nah, sekarang di database mahasiswa baru sudah terdapat tabel mahasiswa, yang dimana tabel mahasiswa ini strukturnya sama persis dengan tabel yang ada di database mahasiswa tadi. Jadi memang ini merupakan tabel yang ada di database mahasiswa yang kita import atau kita backup, kemudian kita restore ke database mahasiswa baru. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video praktikum kali ini. Jika kalian belum paham, kalian boleh ulang-ulang videonya, bertanya kepada dosen pengampu, atau kalian boleh bertanya pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video praktikum berikutnya. Terima kasih telah menonton.